Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring piter-piter kanikmatan karahmatan saha barokah dumateng kita sami sehingga wonten ing dalem menika kita tasih dipun paringi nikmat kaliyan Gusti Allah waget nindaki jamaah salat Isya. Insyaallah mangke kalajengaken salat tarawih dumugi witir kanthi wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarganipun, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan sedaya umatipun dumugi akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, wonten ing dalu punika pada kesempatan malam hari ini kami akan mulai kajian kita untuk pembahasan yang akan kami sampaikan insyaallah selama 4 kali di bulan Ramadan tahun ini, yakni penjelasan terkait dengan salah satu yang terdapat di himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, yaitu terkait dengan masalah iman. Jadi ada salah satu Ustadz yang kemudian mensyarahkan atau menjelaskan terkait dengan bab iman. Karena bab ini adalah bab yang sangat penting. Kalau jamaah ranting Borobudur 2 sudah kajian HPT langsung buka HPT-nya kemudian penjelasan. Ini syarahnya ini Ustadz tersebut, Ustadz Wahyudi, ini kitab iman yang tipis itu. Bagian HPT itu kan kitab iman hanya tipis. Itu disyarahkan, dijelaskan menjadi 3 buku. Jadi penjelasan kitab iman itu jadi 3 buku. Yang hanya beberapa halaman itu menjadi 3 buku karena memang hal yang sangat penting. Untuk malam hari ini yang akan kami sampaikan yakni salah satu penjelasan dari HPT di bab iman ini, yakni terkait dengan ma'rifatillah wajibun syar'an, yaitu untuk mendapat pengertian atau memahami tentang Allah Subhanahu wa taala itu wajib menurut ajaran agama Islam. Karena nanti banyak sekali penjelasannya, salah 4-nya nanti akan kami sampaikan di 4 pertemuan. Yang pertama yaitu terkait dengan yang sering kita dengar, yakni wahyu. Jadi wahyu yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para utusannya ini adalah suatu yang sangat penting bagi kita dalam rangka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dari situlah kita kemudian mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Nah, penjelasannya itu di situ. Salah satunya adalah lewat wahyu. Nah, maka wahyu ini ada 4 karakteristik. Ada cirinya wahyu itu. Maka nanti akan bisa kita lihat masyarakat kita akhir-akhir ini kan banyak muncul orang-orang yang mengatakan atau mendeklarasikan diri mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk tidak dalam ciri karakteristik ini? Yang pertama adalah wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang dikehendaki dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak ada campur tangan manusia. Jadi yang milih adalah Allah Subhanahu wa taala. Mutlak pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang memilih dan menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusianya itu sendiri. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, karakteristik wahyu tersebut adalah
wahyu turun di luar kehendak manusia. Nah, ini saya gabungkan. Yang pertama tadi mutlak haknya Allah, yang memilih adalah Allah, dan yang kedua adalah di luar kehendak manusia. Nah, jadi kalau kemarin ada yang mengatakan atau sampai saat ini masih laris, saya mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui tirakat saya. Nah, ini berarti itu bukan wahyu. Karena wahyu itu di luar kehendak manusia. Allah memberikannya, dipilih yang diberi itu, dan manusia tidak bisa kemudian karena tirakat dapat wahyu. Enggak ada. Karena ini sudah mutlak adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa ngotak-atik yang namanya wahyu. Ada jamaah sini kemudian tirakat di mana? Suralaya, kemudian turun-turun saya dapat wahyu dari Allah. Nah, atau yang kemarin dapat berkomunikasi dengan Allah, kemudian bisa menetapkan hari raya Idul Fitri, sangat berbeda jauh dengan umumnya umat Islam. Nah, saya langsung komunikasi, telepon dengan Allah melalui tirakat-tirakat saya, itu jelas bukan wahyu. Itu ngapusi karena tidak ada campur tangan manusia atau tidak sesuai dengan kehendak kita sebagai manusia. Yang ketiga, yang namanya wahyu itu kebenarannya adalah mutlak sebagai sumber pengetahuan. Jadi wahyu Allah yang terdapat di dalam Al-Quran itu kebenarannya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa kok dikatakan mutlak? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari segala pengetahuan. Maka ketika yang namanya wahyu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau diberikan kepada para rasulnya kemudian sampai kepada kita, maka kebenarannya adalah mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Maka yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu tidak bisa kemudian kita meragukan isinya. Ya, makanya kan di Al-Quran disebutkan tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Kebenarannya adalah mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu tidak bisa kemudian kita menawar-nawar orang ini, jangan seperti ini, tidak bisa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wahyu itu tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Sehingga kebenaran Al-Quran itu bisa dipakai dan digunakan sampai kapanpun dan dimanapun manusia itu berada. Maka kebenaran isi Al-Quran itu bisa diterima oleh semua manusia di seluruh penjuru dunia. Dan sampai kapanpun kebenaran Al-Quran itu tidak akan luntur. Nah, ini sebagai umat Islam kita harus meyakini itu, bahwa sampai nanti dunia ini hancur, kebenaran wahyu Allah itu tidak akan luntur dengan adanya gonjang-ganjing, kemudian lika-liku zaman yang berubah, itu tidak akan pernah luntur. Tetap wahyu ini tidak akan terpengaruh oleh yang namanya tempat, ruang maupun waktu. Sehingga dulu kebenaran Al-Quran bisa diterima, sekarang juga bisa diterima, besok pun kalau kita sudah tidak ada, anak cucu kita bisa menerima kebenaran Al-Quran. Jadi kebenaran Al-Quran itu sifatnya adalah universal, tidak hanya untuk golongan tertentu, tidak hanya dalam waktu tertentu, tetapi seluruh umat manusia dimanapun dia berada dan kapanpun dia hidup itu bisa menerima kebenaran wahyu itu. Maka jamaah rahimakumullah, ketika nanti ada orang yang meragukan wahyu Al-Quran, itu pasti dia bukan karena tidak atau bukan karena Al-Qur'annya yang salah, tetapi karena dia yang belum sampai ilmunya. Nah, beda dengan kitab-kitab yang lain, itu akan terpengaruh oleh ruang dan waktu.
banyak ajaran-ajaran agama lain yang dicantumkan dalam kitab-kitab mereka itu saat ini sudah tidak relevan. Dulu pernah ada kisah beberapa ayat di Injil itu di tipek, kalau bahasa sekarang di delete. Karena ada apa? Jamaah itu yang membawa Injil yang disampaikan oleh pendeta beda. Ada beberapa ayat yang terlewatkan menurut jamaah itu. Tapi ketika dikomplainkan itu sudah tidak ada. Menurut konstitusi yang baru, kayak undang-undang itu sudah diamandemen. Ayat itu sudah tidak berlaku. Nah, kalau Al-Quran kan tidak ada. Sampai saat ini atau sampai akhir hayat nanti tidak ada amandemen Al-Quran. Tidak ada yang namanya pengurangan isi Al-Quran. Semuanya tetap sama. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam melihat fenomena yang terjadi saat ini, kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Yang pertama. Yang kedua, siapa saja yang mengaku-aku ya saat ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti bohong. Dan yang ketiga, kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala itu bisa diterima oleh manusia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jamaah rahimakumullah, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa memberikan sedikit manfaat bagi kita semuanya, terutama dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin yakin kita dengan ajaran agama kita, sehingga nantinya dalam menjalankan ajaran agama ini kita tetap berada di jalur yang benar, tetap berada di jalan yang tepat, sehingga harapan kita untuk selamat fid dunya wal akhirah itu benar-benar bisa terwujud. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.